Bismillahirrahmanirrahim. Perang Iran adalah seperti perang Al-Ahzab. Di sini terdapat 4 golongan. Pada video yang lalu, saya katakan bahwa illegal war terhadap Iran adalah seperti perang Al-Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Terlepas dari tendensi agama dan politik, Iran adalah satu-satunya negara yang berani dan tegas melawan kejahatan politik Amerika dan Zionis. Iran merupakan ganjaran terbesar bagi keserakan politik Amerika untuk mendominasi Timur Tengah secara mutlak. Karena itu, mereka bersama antek-anteknya sepakat untuk menumpas habis ganjaran tersebut once and for all. Menurut saya, perang ini adalah perang soul of humanity and human consciousness, yaitu perang ruh dan hati nurani manusia. Kenapa saya katakan begitu? Karena hati nurani masyarakat dunia telah mati total. 170 anak sekolah SD dibantai di bangku-bangku sekolah. Pemimpin negara dan rakyat dibunuh secara sadis pada bulan suci Ramadan. Lalu apa yang terjadi? You can imagine. Anda bayangkan, tanpa malu, dunia barat yang selalu berbicara hak asasi manusia, rule of law, hak anak-anak kecil, bersama negeri-negeri Arab mengadopsi resolusi PBB, mengecam hak self-defense yang dilakukan Tehran. How disgusting is that? Mereka mengecam korban. Sekarang semua topeng dan masker telah jatuh dan wajah-wajah yang asli telah nampak. Betapa tegas dan dahsyatnya ketika Al-Quran membongkar rencana dan niat buruk yang tersembunyi di dalam jiwa manusia-manusia kotor seperti mereka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka lebih besar. Sungguh kami Allah telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu berfikir. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran bergerak dan berotasi seperti berotasinya matahari dan bulan. Dengan kata lain, arti dan kandungannya selalu bergerak dan sesuai dengan realitas zamannya. Sungguh sejarah mengulangi kembali. Illegal war terhadap Iran bukan untuk isu nuklir dan lain-lain, tapi untuk menghancurkan dan mencabik-cabik Iran sebagai negara muslim yang mempunyai sejarah lebih dari 5-7 ribu tahun. Karena Iran membela kaum du'afa, karena Iran membela Palestina, nothing more, nothing less. Perang terhadap Iran ini serupa sekali dengan perang Al-Ahzab. Setelah muslimin kalah pada perang Uhud, Quraisy Makkah bersekutu dengan suku-suku Arab lainnya seperti Ghatafan, Bani Sa'ad dan lain-lain, dan juga Bani Quraidah, Yahudi di Madinah. Semua mereka sepakat dan kompak untuk menghabiskan Islam dan muslimin secara total, once and for all. Kurang lebih skenario itu sama dengan yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Lebih dari 10.000 tentara Al-Ahzab sampai di Madinah. Targetnya adalah menghancurkan total agama Islam dan pengikutnya. Namun, mereka terkejut dan terjebak dengan parit-parit yang diusulkan oleh sahabat mulia Salman Al-Farisi. Parit tersebut menghalangi pasukan masuk secara langsung. Mereka memblokir keluar masuknya suplai makanan dan senjata dari kota Madinah
kurang lebih 1 bulan, Quraisy berhasil merayu Bani Quraidah untuk mengkhianati perjanjian dengan Nabi. You can imagine bagaimana genting dan sulitnya kondisi Muslim saat itu. Dengan kata lain, mereka menghadapi ancaman existential threat. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Ketika mereka, musuh-musuh, datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika penglihatanmu terpanah, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah orang-orang mukmin diuji dan diguncang hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Perang Al-Ahzab pada zaman Nabi dan Al-Ahzab pada bulan Ramadan tahun ini adalah perang yang sangat menentukan masa depan Islam dan umat muslimin. Perang ini membongkar semua yang ada pada diri kita, terlepas dari aliran madhab dan political orientation. Jika Anda mendukung Iran dalam perang ini, hal itu tidak menjadikan Anda Syiah. Tapi yang pasti, jika Anda tidak mendukung Iran, itu menjadikan Anda Zionis. Perang Al-Ahzab membongkar kejujuran, ketulusan, keberanian, keimanan, kemunafikan, all coming on the surface. Semuanya nampak dan teruji. Di sini Al-Quran membaginya menjadi 4 golongan. Dan klasifikasi ini bisa Anda cocokkan dengan sikap, pemikiran, dan perkataan Anda atau orang lain dalam menilai dan mengomentari konflik ini. Surat Al-Ahzab ayat 12 dan 13 berbunyi, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit berkata, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaqulun inna buyutana awrah wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara. Ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu. Maka kembalilah kamu. Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanya ingin lari dari peperangan. Ayyuhal ikhwah, di sini Al-Quran membagi sikap manusia menjadi 4 grup, 4 golongan. Dan semoga Anda terdapat di golongan yang keempat. Golongan pertama, para munafik yang terang-terangan mengatakan semua janji dan seruan Allah dan Rasulnya hanya tipu daya belaka. Tahukah Anda, tanpa rasa malu di sebagian media Arab, mereka mengatakan terang-terangan bahwa Iran lebih berbahaya dari Israel. Mereka akan bergembira ria melihat Iran dihancurkan. You can imagine. Golongan kedua yang selalu menjatuhkan moral dan mental orang untuk menjadikan mereka frustrasi dan mundur. Ini Amerika bro, superpower. Kamu mimpi bisa menang. Dan semua komentar-komentar yang negatif. Golongan ini selalu membesarkan kekuatan musuh dan mengecilkan kekuatan mustadhafin. Selalu pesimis dalam menghadapi ujian dan tantangan. Golongan ketiga, mereka
yang pengecut dan yang mencintai kehidupan dunia, meminta izin pulang dengan segala macam alasan karena takut menghadapi musuh. Golongan keempat, semoga kita termasuk di dalam golongan ini ayyuhal ikhwah. Mereka mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, musuh-musuh al-ahzab, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Benarlah Allah dan Rasulnya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Bagi mereka yang masih ragu bahwa kemenangan pasti akan datang dengan izin Allah dalam perang Al-Ahzab ini, saya berikan satu contoh yang masih hangat, tapi banyak dari kita yang telah lupa, ayuhal ikhwah. Tidakkah Amerika Serikat dan sekutunya telah menghabiskan 2 triliun dolar selama 20 tahun, namun dikalahkan dan mundur telak dari Afghanistan. And by the way, Iran is not Afghanistan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Thank you very much.